نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه فقد فاز المتقون. Sebelum memaparkan bidadari surga, terlebih dahulu supaya difahami bahwa memaknai hadis itu ada yang menggunakan tekstualis, ada juga yang menggunakan pendekatan maqasid syariah, ada juga yang menggunakan pendekatan internalisasi hadis. Itulah upaya memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam doa kita dibimbing oleh Rasul agar dosa-dosa kita ini dicuci bersih dengan air, dengan es, dengan embun. Internalisasi hadis tentu tidak diartikan seperti ini. Kita bayangkan ketika kita hidup bersama Rasulullah, kita berada di tanah suci yang namanya mandi pakai air itu, masya Allah, saking sulitnya mandi pakai air, setidaknya seminggu mandi sekali di hari Jumat. Kita bayangkan, alhamdulillah Allah masih karunia di sana udaranya kering. Jangankan kita mandi seminggu, sebulan saja tidak terasa. Tuh berbeda dengan di Indonesia yang udaranya serba basah. Kalau sehari tidak mandi 3 kali, 2 kali, baunya dan jadi memahami itu, kita bayangkan ketika kita bersama Rasul di tempat di mana kita bersama Rasul berada, maka internalisasi memahami hadis itu kapan dipersepsikan kita cuci dosa-dosa dibersihkan oleh Allah dengan mandi kebal atau mandi buah atau mandi air hangat dan lain sebagainya. Jangan kaget kalau kita ziarah ke Jeddah, kalau tidak punya teman suri,
diajak yang namanya oasis. Di tengah padang pasir ini didesain ada gedung yang luasnya selalu di tengah padang pasir. Begitu kita masuk ruangan ini, suasana persis di tengah hutan. Kiri kanan subur tumbuh-tumbuhan. Rumah di bawahnya ada air yang mengalir. Seperti yang digambarkan oleh Allah besok di surga itu, bahwa dibangunkan villa yang mengalir di bawahnya sumber mata air. Sehingga pantas gedung ini dinamakan oasis, kesejukan di tengah padang pasir. Begitu kita menggambarkan yang namanya nikmatnya hidup, mendapatkan villa di surga. Nah, kalau hadis ini kita maknai tekstual, Ustaz, jangankan di atas sungai, di bantaran sungai tetap terus kita rumah kita jauh dari kali. Itu pengaruhnya kebanjiran. Itu ceritanya. Sehingga dengan memahami konsep syariat, oh berarti film kita di surga nanti bagusnya luar biasa. Pemandangannya sangat menyenangkan. Itu pesan moral dari berita firman Allah dan sabda Rasul. Nah, ditemukan hati setiap muslim nanti kalau sudah memasuki surga, masing-masing minimal dijadikan oleh Rasul punya didampingi 2 bidadari. Bersyukurlah kalau di antara 2 itu istri kita sendiri, karena kita dan keluarga bisa kok nanti dihibur oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tasawuf yang al-mansur, walaupun kita nanti disiapkan banyak bidadari, tidak ada yang lebih baik kecuali bidadari dari istri sendiri dengan berbagai alasan. Karena istri kita yang sudah layak masuk surga bersama kita, pantas dia sudah mengalami berbagai ujian, sukses di jalan menghidupi Allah untuk membela agama Allah. Itu gambarannya. Bagaimana dengan yang tidak punya istri di dunia? Mudah-mudahan hadisnya tegas akan didampingi dengan 2 bidadari. Apalagi bagi teman-teman yang mati syahid, di dalam hadis muttafaqun alaihi, orang yang mati syahid itu pendampingnya 100 bidadari. Ya, bukan lagi 2, tetapi ada 100 bidadari yang akan menghibur dia di alam surga. Kalau dipahami konotatif, tentu bukan adat yang dulu alal makhluk, melainkan begitu banyaknya. Kalau perlu jangan 100, kalau perlu 1000 bidadari. Itulah ceritanya, sehingga kita kuyuk menjadi orang yang siap jihad di jalan Allah. Karena kematian syahid ini akan berdampak
mendapatkan banyak bidadari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian muncul pertanyaan, lah terus Ustaz, kalau laki-laki dapat bidadari, lah perempuan dapat apa? Alhamdulillah, Rasul menjelaskan akan ada pendamping. Laki-laki ini bisa menyetujui sampai 100 orang. Lebih hebat dari kata kocok. Intinya nanti di surga tidak ada yang tidak enak. Suami pun merasa enak, istri juga merasa nikmat. Itulah bayangan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita memahami pesan moral dari apa yang disabdakan oleh Rasul itu, bagaimana memberi semangat hidup kita untuk agar amalan kita diridhai oleh Allah dan berdapat kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bidadari sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Ada misalnya di dalam surat Yasin, inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin fakihun. Inna sesungguhnya ashabal jannah, para penghuni surga, al-yawm digambarkan oleh Allah hari ini. Kalau kalian masuk ke dalam surga, kalau kalian termasuk penghuni surga, fi syughul, selalu dalam kesibukan, fakihun, dalam bersenang-senang, selalu sibuk dengan kesenangan Allah. Mereka wa azwajuhum, dan para bidadari mereka dan para istri mereka, fi dhilalin, dalam naungan Allah, alal araiki, di atas dipan-dipan mereka, muttaqiin, sambil berkelekan menikmati indahnya kehidupan surga. Lahum fiha fakihah, mereka akan diberikan bermacam-macam buah-buahan. Saudi ada buah-buahan. Apa yang lebih nikmat daripada itu? Kurma, rutab, zabib, kismis. Dan dari Saudi yang tidak ada. Yang ingin hak-hak, bahasa kita semokok, kemudian masya, yang ingin garbis, enaknya luar biasa. Yang ingin jeruk afandi, luar nikmatnya luar biasa. Itu hidup kita di sana. Mungkin kalau di Indonesia makanan apa yang tidak ada, mulai hamburger sampai hamburger. Masya Allah, membayangkan dilulu kita oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apapun yang mereka inginkan, mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digambarkan di dalam surat Yasin. Kemudian muncul di dalam Al-Quran yang lain, di dalam surat At-Tur ayat 2 yang tadi disampaikan akan dikaji. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa atba'ahum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti dengan keluarganya dalam keimanannya. Al
alhaqna bihim, akan kami himpun mereka, anak bersama suami, bersama istri, bersama cucu, akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum, dan sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan, melupakan, meremehkan min amalihim, dari amalan masing-masing. Tidak ada min syai'in, sedikit pun tidak ada yang tertolong. Wa kullu imri'in bima kasaba rahim, dan setiap kita terhadap yang kita amalkan tergadai. Yang beramal saleh tergadai dengan amal saleh, yang beramal buruk tergadai dengan amal buruknya. Diceritakan dalam hadis, bukan mustahil anak yang kita lahirkan wafat terlebih dulu dari orang tuanya di saat dia masih belum balik, belum menyentuh dosa. Dan bukan mustahil anak-anak kita yang mendahului kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat binaan kita, anak ini menjadi anak yang soleh. Siapa tahu anak inilah yang akan mendoakan orang tua keluarganya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah, anak-anak ini pun bisa mendatangkan syafaat untuk keluarganya. Maka himpunlah kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pola memahami seperti ini, percaya walaupun ada suami di dunia itu kawin lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, lah kok keempat-empatnya layak masuk surga? Tidak usah sedih, suaminya siap melayani 100 kali per hari. Mau apa? Tidak ada yang buruk di sana. Jangan punya pemikiran. Ada orang janda, wanita janda, tanya kepada Ustaz. Ustaz, saya ini janda. Dari suaranya jelas masih muda. Dari suaranya, pakai ilmunya Gus Dur, pasti dia cantik. Kenapa, Bu? Boleh tidak saya kawin lagi? Tidak boleh. Terkejut. Saya kira Ustaz ini main-main. Nanti endingnya nggak boleh kawin lagi kecuali sama saya. Saya kira begitu. Enggak. Jadi nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kenapa, Ustaz? Jawabannya ilmiah. Kalau pandangan dengan suami pertama sama-sama pantas masuk surga, terus kawin lagi dengan suami kedua pantas masuk surga, gimana sampai melayani dua suami di surga nanti? Begitu. Lupa bahwa istrinya Rasul itu para janda. Hanya satu yang tidak janda adalah Aisyah. Lupa akan petunjuk Rasulullah kepada para wali ini. Kalau mau menikahkan, lihat dulu yang dinikahkan itu wanita bikr, gadis, atau wanita yang sudah janda. Kalau yang tidak dinikahkan wanita gadis, minta dia persetujuannya. Kalau dia sudah dimintai kok diam, itu tanda persetujuannya, kata Rasulullah. Tapi kalau yang akan dinikahkan di wanita janda, tanya langsung sendiri. Dia sudah punya pengalaman berkeluarga. Dia yang bisa menjawab terhadap dirinya. Siapa
janda tidak boleh kawin lagi. Andai kan wanita ini kawin, suaminya wafat, kawin lagi, suaminya wafat, karena ada jamaah saya sudah 4 suami wafat semua. Insya Allah kalau semuanya layak masuk ke dalam surga, tidak ada kesulitan untuk menggapai kebahagiaan besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur